warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ACP Dia. Kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet, khususnya kawat berarus listrik. Ini kawat berarus listrik, dia akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ini jari jempol untuk apa? Ini jari jempol ini jari kanan, jari tangan kanan ini berguna untuk menentukan arah medan magnetnya. Yuk kita pelajari. Oke, dinyalakan dulu ya penanya. Oke. Nah, medan magnet. Nah, tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat penghantar akan menghasilkan medan magnet. Nah, buktinya ini orangnya nih, Hans Christian Ørsted. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini lihat dia bawa semacam seperti kompas ya, jarum kompas. Nah, nanti kita akan bahas tentang tokoh-tokoh fisika, termasuk Hans Christian Ørsted ya. Jadi gini percobaan yang dilakukan Ørsted ini. Jadi pertama ada kawat nih, belum dialiri arus, terus di sampingnya ada kompas. Ternyata kompasnya tetap diam. Nah, ketika si kawat ini dialiri arus, ternyata kompasnya bergerak atau menyimpang. Nah, kompas ini kan menyimpang kalau ada medan magnet ya. Kompas ini menyimpang kalau ada medan magnet. Maka Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik muncul medan magnet. Nah, peristiwa adanya penyimpangan kompas menunjukkan adanya medan magnet di sekitar kawat arus listrik. Ini kesimpulan dari percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted. Jadi ini titik bakal penemuan medan magnet di sekitar kawat berarus. Lanjut yuk. Nah, besarnya berapa sih? Kalau orang fisika kan hitung besarnya ya. Maka perhitungannya salah satunya dilakukan oleh Ampere. Nah, Ampere bicara bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut dengan arah menyinggung lintasannya. Ini foto dari Ampere. Maksudnya gimana nih hukum Ampere ini? Kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ada 3 arus listrik, I1, I2, I3. Nah, medan magnet itu sebanding dengan jumlah arus yang dilingkupinya. Nah, misalkan ini adalah loop atau lintasan dari Ampere yang dibuat. Dia melingkupi I1 dan I2 saja, berarti I3 tidak termasuk. Nah, persamaan matematiknya kita tulis integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 kali I enclosed. Integral tertutup dari medan magnet yang melingkupi arusnya, ini I enclosed itu arus yang dilingkupinya, berarti kalau di sini hanya I1 dan I2 aja, I3 tidak termasuk. Sama dengan mu 0 kali I enclosed. Nanti kita bahas ya pemanfaatan persamaan Ampere ini. Yuk kita lanjut. Oke, kita lihat contoh kawat lurus panjang tahingga. Ini harusnya panjang ya, typo ya. Jadi gini, ini ada arus listrik. Maka arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, arusnya ke atas. Maka 4 jarinya itu, nah ini jempolnya ke atas, 4 jarinya berputar berlawan arah jarum jam. Di sisi kanan, arah medannya itu masuk bidang gambar atau layar monitor. Di sisi kiri, arah 4 jarinya itu keluar bidang gambar. Jadi telapak tangannya itu menggempal gitu ya, mengepal sesuatu. Tapi tidak ini gitu ya, jadi tidak mengepal utuh gitu. Seperti mengepal kayak gini. Nah, 4 jarinya itu masuk bidang gambar. Kalau di sisi kirinya, dia akan keluar bidang gambar. Nah, medan magnet pada jarak R menggunakan hukum Ampere. Tadi rumusnya integral tertutup B dot dl sama dengan
mu0 kali I enclosed. Nah, ini lintasan ampernya. Yang di dalam lintasan ampere hanya ada satu I, nggak ada lagi kan? Maka persamaannya I enclosed-nya itu diganti dengan I. Nah, DL itu merupakan elemen panjang lintasan. Lihat, lintasannya adalah berbentuk lingkaran yang melingkupi si kawat ini. Nah, lingkaran kelilingnya adalah apa rumusnya? 2 kali Pi kali R jari-jarinya. Sehingga kita dapat medan magnet untuk kawat lurus adalah B sama dengan mu0 dikali I per 2 Pi R. Ini ya rumusnya ya. Oke, mu0 kali I per 2 pi R. Mu0-nya itu merupakan permeabilitas ruang vakum. Besarnya mu0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Nah, ini rumus untuk kawat panjang tahingga. Yuk kita coba memanfaatkan rumus ini. Oke, kita belajar arah magnet-magnetnya dulu ya. Tadi kan udah menghitung besarnya nih. Arahnya sama, aturan ampere mengatakan bahwa untuk menentukan arah medan magnet, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana arus I, arus listrik I, itu ditunjukkan oleh jempol yang ini nih. Jempol itu menunjukkan I yang warna merah ini nih. Nah, sementara arah medan magnet itu menunjukkan putaran 4 jari. 4 jarinya muternya kemana nih? Ini yang warna ungu itu menunjukkan medan magnet. Jadi jempol itu arah arus listrik, 4 jari seperti menggenggam gitu ya, tapi nah 4 jarinya itu menunjukkan arah medan magnet. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, gambar di samping ini menunjukkan sebuah kawat berarus I mengarah masuk bidang gambar. Ini arusnya I masuk bidang gambar. Bidang gambar itu layar ya, layar monitor, layar HP. Pada arah manakah medan magnet yang dihasilkan titik A dan titik B? A, jawabannya ke bawah dan ke kanan. B, ke kanan dan ke bawah. C, ke atas dan ke kanan. D, ke kiri dan ke atas. E, ke bawah dan ke kiri. Nah, kita menggunakan tadi kaidah hukum ampere ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Arusnya masuk, berarti jempolnya masuk bidang gambar. Yuk, bareng-bareng jempolnya masuk bidang gambar. Maka 4 jarinya berputar searah putaran jarum jam ya. 4 jarinya berputar searah jarum jam. Sehingga di titik A, 4 jarinya akan menuju ke arah mana? Ke arah atas. Sementara di titik B, 4 jarinya menuju kemana? Ke arah kanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Di titik A medannya ke atas, titik B arah medannya kemana? Ke kanan. Semoga paham ya. Oke. Jadi sambil nonton video, tangannya praktek gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Contoh 2. Kawat 1 dialiri arus sebesar I yang arahnya masuk bidang gambar. Ini kawat 1 ya, kawat kiri. Kawat 2 dialiri arus sebesar I juga. Yang ini besarnya I juga, tapi arahnya kemana? Keluar bidang gambar. Jadi ini keluar. Nah, ke arah manakah medan magnet yang dihasilkan kedua kawat di titik P? Titik P itu yang ini. A, ke bawah. B, ke kanan. C, ke atas. D, ke kiri. E, tidak ada. Oke, kita bahas ya. Ini jawabannya adalah A. Kita buktikan yuk. A itu ke bawah ya tadi ya jawabannya ya. Oke, perhatikan. Kita satu-satu dulu, kawat kiri. Nah, arus listrik kawat kiri. Kawat kiri arusnya masuk bidang gambar. Maka, yang ini nih, kita fokus yang ini nih. Oke, maka jempolnya masuk bidang gambar. 4 jarinya itu searah putaran jarum jam. Nah, karena titik P-nya sebelah kanan I1 atau ya, yang ini, I1, yang ini nih. Titik P-nya itu ada di sebelah kanan ini, maka 4 jarinya sebelah kanan juga. 4 jarinya kemana coba lihat? 4 jarinya itu berarti ke bawah ya. Coba dibayangin, jempolnya masuk, 4 jarinya sebelah kanan.
berarti arah medannya itu ke bawah ya. Jadi arah medan di titik P oleh kawat 1 ke bawah. Oke, kita lanjut. Nah, kita fokus ke arus listrik yang kanan atau kawat 2 nih. Nah, yang kanan harusnya keluar bidang gambar. Jadi jempolnya itu keluar layar nih. 4 jarinya, karena titik P-nya sebelah kiri, maka sekarang 4 jarinya sebelah kiri. Kemana nih? 4 jarinya sebelah kiri, jempolnya keluar, maka 4 jarinya itu ke mana? Ini ya tadi ya, 4 jarinya, jempolnya keluar bidang gambar, 4 jarinya sebelah kiri, berarti berputar berlawan arah jarum jam. Di sebelah kiri, 4 jarinya itu menunjukkan arah kemana? Ke bawah ya. Nah, karena yang kawat 1 hasilnya ke bawah, kawat 2 juga hasilnya ke bawah, maka tinggal dijumlahkan aja sama-sama ke bawah. Jadi totalnya itu arahnya pasti ke bawah juga. Jadi jawabannya adalah A, terbukti ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Yuk, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, lihat, ada 2 kawatnya. 2 buah kawat sejajar berjarak 10 cm. Ini dengan ini jaraknya 10 cm ya. 4 tambah 6, 10 cm. Masing-masing dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dan 12 ampere. I1 itu 10 ampere, I2 itu 12 ampere. Yang arahnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, seperti terlihat pada gambar. Jika diketahui μ0 sama dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7, ini Tesla meter per ampere ya harusnya. Dengan menggunakan penerapan hukum ampere, tentukan A, besar dan arah medan magnet di titik P. Jadi, di titik P, medan magnet di titik P, oleh siapa? Oleh kawat 1 nih yang A. Oleh kawat 1 menghasilkan medan di titik P, besarnya berapa, arahnya kemana? Besar dan arah medan magnet di titik P oleh kawat 2. Kawat 2 juga menghasilkan medan magnet di titik P. Besarnya berapa, arahnya kemana? Yang ketiga, resultan besar dan arah medan magnet di titik P oleh kawat 1 dan kawat 2. Total medan magnet di titik P oleh kawat 1 dan kawat 2. Oke. Paham ya soalnya? Kita lanjut ke pembahasannya. Kawat 1 arusnya kemana? Arusnya itu ke atas ya. Maka ya, jempolnya ke atas, 4 jarinya, nah karena titik P-nya sebelah kanan, 4 jarinya ada di sebelah kanan. Ini 4 jarinya tuh muternya berlawan arah jarum jam ya. Maka di sisi kanan, arah medannya kemana? Masuk bidang gambar ya. 4 jarinya kan ini menembus bidang gambar, jadi arah medannya masuk bidang gambar. Nah, besarnya pakai rumus yang kawat panjang tahingga aja. B sama dengan μ0 I per 2 PR. Karena ini kawat 1, kita sebut B1, I-nya I1, R-nya R1. Kita substitusi aja nilainya, μ0-nya 4Pi kali 10 pangkat 7, I-nya 10 ampere, R-nya itu 4 cm, kita ubah 4 kali 10 pangkat min 2. Maka kita peroleh B1-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk kawat 2, arusnya kemana? Ke bawah. Medan magnetnya kita tinjau di titik P. Arusnya ke bawah. 4 jarinya di titik P kemana? Masuk bidang gambar ya. Karena masuk bidang gambar, maka nah ini masuk bidang gambar ya. Besarnya berapa? Ya sama rumusnya. B2 sama dengan μ0 I2 per 2 PR 2. Kita substitusi nilainya. μ0-nya 4Pi kali 10 min 7, I2-nya itu 12 ampere, R-nya itu jaraknya 6 cm, diubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga kita peroleh B2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Di titik P oleh kawat 1 kemana? Masuk. Titik P oleh kawat 2 masuk juga. Karena dua-duanya masuk, sehingga kita bisa jumlahkan tuh. Titik total medan magnet di titik P adalah BP sama dengan B1 tambah B2. Tinggal jumlahin aja nih. Karena sama-sama 10 pangkat min 5, 5 tambah 4. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Paham ya?
Semoga paham. Ya, arahnya kemana? Arahnya masuk bidang gambar, karena dua-duanya masuk bidang gambar. Oke, kita lihat contoh soal 4 SIMAK UI tahun 2014. Dua buah kawat konduktor sejajar terpisah sejauh R. Dan pada kawat pertama dialiri arus sebesar 3 ampere arahnya ke atas. Titik P berjarak 0,25 R dari kawat pertama dan berjarak 0,7 R dari kawat kedua. Induksi magnetik di titik P bernilai 0 jika arus pada kawat kedua titik-titik A 9 ampere arahnya ke atas, B 9 ampere arahnya ke bawah, C 3 ampere arahnya ke atas, D 3 ampere arahnya ke bawah, dan E 3 ampere arahnya ke atas. Yang pertama, lebih baik diilustrasikan dulu gambarnya gitu ya. Jadi lebih mudah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini ada dua kawat terpisah sejauh R. Nah, titik P ini jaraknya 0,25 R dari kawat pertama dan 0,7 R dari kawat kedua. Kalau ditotalkan itu R ya. Nah, kawat pertama katanya dialiri arus sebesar 3 ampere arahnya ke atas. Jadi ini I1-nya 3 ampere, arahnya kemana? Ke atas. Nah, yang ditanyakan adalah pada kawat 2 besarnya berapa, arahnya kemana? Supaya medan magnet di titik P itu sama dengan 0. Kita bahas itu. Oke, kita lihat kawat pertama dulu. Kawat pertama arusnya ke atas, berarti jempolnya ke atas. Medan magnet di sisi kanan atau di titik P, ini 4 jarinya kemana nih? Masuk bidang gambar ya. Bidang gambar tuh layar monitor, layar HP kalian ya. Sehingga kita peroleh, ini udah masuk bidang gambar, besarnya. Nah, kita menentukan arahnya dulu nih. Nah, kawat 1 menghasilkan medan di titik P, arahnya kemana? Masuk bidang gambar. Nah, supaya di titik P medannya 0, maka medan di titik P oleh kawat 2 itu kemana? Harus keluar bidang gambar ya. Harus keluar bidang gambar. Jadi yang ini masuk, yang ini harus keluar dong supaya seimbang. Maka totalnya 0. Nah, supaya medan magnet di titik P itu keluar bidang gambar, maka arus di kawat kedua itu kemana? Arahnya ke atas. Kita lihat coba. Jempolnya ke atas, 4 jarinya di sebelah kiri. Keluar bidang gambar kan? Jadi kita udah tahu nih jawabannya adalah ke atas. Nah, ke atas itu jawabannya bisa A, bisa C, bisa E. Nah, untuk menghitung besarnya, kita menggunakan, nah, karena medan di titik P itu harus sama dengan 0, maka medan yang dihasilkan oleh kawat 1 itu harus sama dengan medan yang dihasilkan oleh kawat 2. Atau kita bisa tulis B1 sama dengan B2. Sehingga ya B1 mu 0 kali I1 2πr1. Mu 0 I2 per 2πr2. I0-nya kita bisa coret. 2P-nya juga bisa coret. I1, I2, R1, R2 aja kita substitusi. Nah, sisanya ini ya. Kita substitusi. I1-nya 3 ampere. R1-nya 0,25 R. I2-nya kita cari. R2-nya 0,75 R. Sehingga kita peroleh I2-nya adalah 9 ampere. Ini besarnya, arahnya ke atas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut yuk. Nah, ini ada contoh soal ONMIPA tahun 2011. Sebuah silinder yang jari-jarinya sangat panjang, sangat panjang gitu ya, berjari-jari A, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dialiri arus listrik konstan sebesar I. Jadi ini kawatnya. Berjari-jari A sangat panjang, dialiri arus sebesar I. Tentukan kuat medan magnetik di dalam silinder. Yang tanyakan kuat magnetik di dalam silinder. Nah, arus yang dilingkupi. Ini kawat silinder nih. Jari-jarinya A tadi ya.
Ini kawat silinder, jari-jarinya A, dialiri arus sebesar I. Nah, kita ingin menghitung medan magnet di dalam silinder. Berarti nggak semuanya. Nah, misalkan segini aja nih. Ini di sini. Ini kan masih di dalam ya, di dalam silinder. Kalau di sini berarti di luar, kalau ini berarti di dalam. Misalkan sebut aja jari-jarinya R. Nah, kalau seluruh silinder itu jari-jari arusnya I, maka kalau segini aja, tentu arusnya lebih kecil daripada I dong. Kalau seluruhnya aja I, kalau segini aja berarti arus yang mengalirnya lebih kecil. Berapa? Nah, kita perkenalkan istilahnya rapat arus. Rapat arus itu simbolnya C, besarnya arus persatuan volume. Nah, rapat arusnya pasti sama ya. Rapat arus yang untuk silinder nih sama dengan rapat arus enclosed itu yang dilingkupi. Yang dilingkupi itu nih, yang permukaan ampere ini nih, kita gambar permukaan ampere ini nih, yang garis putus-putus. Jadi I per, nah ini volume silindernya. Volume silinder itu berarti luas alasnya dikali panjangnya. Panjangnya kita sebut aja L. Ini luas alasnya berarti A kuadrat. Yang enclosed-nya yang dilingkupi nih, itu berarti I enclosed per PR kuadrat dikali L. L itu panjang kawatnya ya. Ini R itu jari-jarinya. Sehingga kita bisa coret, P-nya bisa coret, L-nya bisa coret, sehingga I per A kuadrat sama dengan I enclosed per R kuadrat. Kita peroleh I enclosed-nya adalah I per R kuadrat per A kuadrat. I kali R kuadrat per A kuadrat. Nah, setelah dapat I enclosed-nya, kita bisa menggunakan hukum ampere ya. Jadi, integral B dot dl sama dengan mu 0 kali I enclosed. Tinggal dl-nya itu merupakan ini, permukaannya nih, jadi 2πr. Mu 0 kali I enclosed-nya kita substitusi nilainya, sehingga R-nya bisa dicoret 1. Kita peroleh B-nya sama dengan mu 0 dikali I kali R per 2pi kali A kuadrat. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ya, ini ada soal latihan nomor 1, terus nomor 2, dan nomor 3. Silakan boleh dicoba. Terima kasih. Cukup dari Asepedia untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik like, comment, and share. Boleh juga subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asepedia.